bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, saya atas nama Nur Hilma dari kelompok 1. Saya atas nama Ayu Astuti. Saya atas nama Astri Ardila. Saya atas nama Salwa Alfika. Saya atas nama Rehan Darmawan. Saya atas nama Sina Fiansi. Saya atas nama Dina Baima. Baik, di sini saya akan melaporkan tentang situasi kita pada pagi hari ini, tepatnya di hari Sabtu 7 Oktober 2023. Di sini kami sedang menunggu keberangkatan kita untuk study tour di kota Makassar dengan tujuan penelitian. Seperti yang kalian lihat, sahabat-sahabat sekalian, di belakang kita sudah banyak siswa dan siswi yang sedang bersiap-siap untuk menuju kota Makassar. Jangan lupa ikuti keseruan kami terus. Perjalanan membawamu bertemu denganku. A few moments later. Situs ini berada di puncak Bukit Tamalate dengan luas 2.352 meter. Di kompleks ini terdapat 24 situs pemakaman raja-raja dari Kerajaan Goa yang sudah ada sebelum masa Islamisasi di Sulawesi Selatan. Hal ini ditandai dengan arah kubur yang berorientasi dari arah timur ke barat pada makam Raja Goa ke-11, yaitu Itajibarani Dai Maropa Karendata Tunibata, yang diangkat menjadi Raja Goa pada tahun 1565. Sultan Hasanuddin lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada 12 Januari 1631. Beliau adalah Sultan Goa ke-16 dan terlahir dengan nama Muhammad Bakir Imalombase Dai Matawang Karain Bonto Mengape. Kegigihan dan keberaniannya dalam melawan Belanda membuat Belanda memberikannya julukan ayam jantan dari timur. Masjid Al-Hilal atau lebih dikenal dengan Masjid Katangka yang terletak di Jalan Syekh Yusuf, Kelurahan Katangka, Kecamatan Sumbaopu, Kabupaten Goa, merupakan masjid tertua di Sulawesi Selatan. Masjid ini didirikan pada tahun 1603 oleh Raja Goa yang ke-14 yang bernama Imangerange Daiman Rabia Sultan Alauddin Tumenanga Rigaukana. Pada tahun 1603, Masjid Katangka dulunya berbentuk seperti rumah kayu di mana pohon katangka yang tumbuh di sekitar area masjid digunakan sebagai bahan utama pembangunan masjid tersebut, sehingga dinamakan Masjid Katangka. Masjid Katangka tidak hanya dibangun begitu saja. Menurutnya, mulai dari pintu hingga kubah memiliki makna tersendiri. 5 pintu yang bermakna 5 rukun Islam yang kelima. 6 jendela maknanya rukun iman yang ke-6, 4 tiang penyangga yang bermakna 4 sahabat Nabi, dan kubah masjid yang bersusun 2 menandakan 2 kalimat syahadat. Sayangnya, sejumlah peninggalan kerajaan yang ada di masjid tersebut sudah lama hilang. Benteng Fort Rotterdam adalah salah satu cagar budaya di kota Makassar, Sulawesi Selatan yang masih terpelihara dengan baik sampai saat ini. Bahkan Benteng Fort Rotterdam menjadi salah satu ikon wisata sejarah di Makassar. Benteng ini berdiri dengan kokoh di pinggir pantai kota Makassar, tepatnya di Jalan Ujung Pandang, Kelurahan Pulau Gading, Provinsi Sulawesi Selatan. Benteng Fort Rotterdam dibangun pada abad ke-16, yakni pada tahun 1545. Benteng ini dibangun oleh Raja Goa ke-9 yang bernama Iman Rigau Daim Bonto Karain Lakiung atau Karain Tunipalangga Ulaweng. Pada awalnya benteng ini berbentuk segi 4 seperti halnya benteng gaya Portugis. Bahan dasarnya adalah campuran batu dan tanah liat yang dibakar hingga kering. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1634, Sultan Goa yang bernama Imangerange Daiman Rabia atau Sultan Alauddin membuat dinding tembok dengan batu padas hitam.
batu ini didatangkan dari daerah Goa dan Takalar. Pada 23 Juni 1635 dibangun lagi dinding tembok kedua di dekat pintu gerbang. Antara tahun 1655 sampai 1669, benteng Ujung Pandang hancur dalam Perang Makassar. Saat itu Belanda menyerang Kesultanan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Puncak peperangan terjadi pada tanggal 18 November 1667. Peperangan ini mengakibatkan sebagian bangunan benteng Fort Rotterdam hancur dan Kesultanan Goa mengalami kekalahan. Sultan Hasanuddin akhirnya dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bungiyah. Setelah berhasil menaklukkan kerajaan Goa, Gubernur Jenderal Spelman kemudian membangun kembali benteng yang sebagian bangunannya sudah hancur dengan gaya arsitektur Belanda. Benteng ini kemudian berubah nama menjadi Fort Rotterdam yang diambil dari nama kota tempat kelahiran Spelman di Belanda. Adapun fungsi benteng Rotterdam berubah seiring dengan perubahan kekuasaan. Pada masa kolonial Belanda tahun 1667 sampai 1942, Fort Rotterdam berfungsi sebagai markas komando pertahanan, kantor pusat perdagangan dan pemukiman bagi para pejabat tinggi Belanda. Adapun isi benteng Fort Rotterdam terdapat Museum Lagaligo. Di museum ini terdapat banyak referensi mengenai sejarah kebesaran Makassar hingga peninggalan kehidupan prasejarah di Sulawesi Selatan. Selain itu, terdapat beberapa gedung benteng yang masih utuh dan menjadi salah satu objek wisata di kota Makassar.